Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrat dan ridhanya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, dan kita bisa sama-sama bertatap wajah, bertatap muka dengan hadirin dan pemirsa yang hadir pada kesempatan kali ini, di mana patut kita syukuri atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda tercinta, habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'it tabi'in semuanya, sampai pada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, pemuda religi yang saya banggakan, di mana pada kesempatan kali ini izinkan saya menggores sedikit tentang daripada kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia atau insan yang hidup di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang hidup di dunia ini banyak yang tertipu ketika Allah memberikan nikmat, memberikan kenikmatan, padahal nikmat yang diberikan oleh Allah itu akan dipinta pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takasur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang diberikan, yang megah di dunia ini. Maka ketika kita di antara sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku manusia, selaku hamba Allah yang berada di dunia ini, maka ada dua hal yang sering kita lupakan. Ada dua hal yang sering kita terlena untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu atau lalai padanya, yaitu satu, kenikmatan, yaitu kesehatan. Yang kedua, waktu luang. Maka dari hadis di atas kita petik dua, yaitu satu, kesehatan. Banyak manusia yang sehat, banyak manusia yang merasa sehat, tetapi namun tertipu dengan kesehatannya. Ia tak gunakan kesehatannya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar sana, di bagian mana saja, ada sebagian orang ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tak mampu melakukannya karena beliau tidak sehat,
karena beliau tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sekarang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari gunakan kesehatan kita untuk beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu luang. Waktu adalah suatu yang harus terputar dan tak akan kembali lagi, yang terus berputar dan tak akan terlewat lagi dengan waktu tersebut. Oleh karena itu, maka betapa banyak manusia yang tersesali oleh waktu-waktunya hanya berlalu begitu saja, tanpa ada manfaat dan faedahnya. Wahai muslimin muslimat, ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri oleh kita, yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak bersyukur akan menjadi tambah-tambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Allah mana berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Rabbu, tatkala Allah mengatakan kepadamu, sungguh jika kamu bersyukur pasti akan kutambah nikmat kepadamu. Tapi sebaliknya jika kita kufur, jika kita takabur, jika kita tidak bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunggu kehancuran kita untuk adab Allah yang lebih pedih kepada kita semua. Maka dari dua hal tadi, kita benar-benar untuk menyimpulkan supaya kita menjadi orang-orang yang tetap mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita diberi kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari manfaatkan sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih sehat, selagi masih diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diberi waktu yang luang. Mudah-mudahan dengan waktu yang luang kita gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk dipergunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tausiah yang singkat ini, mari kita sama-sama memperbaiki diri, kita sama-sama memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak kesalahan, apabila kita banyak yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.